Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman P3K yang sedang melaksanakan seleksi pada saat ini, teman-temanku, ini ada informasi, mudah-mudahan ini informasi valid dari Menpan RB. Dengan isinya seperti ini, tidak ada pemberhentian tenaga honorer. Semua akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Bagaimana mekanisme pengangkatannya? Sedangkan saat ini yang menjadi permasalahan buat kita pelamar P3K adalah formasi hanya disediakan buat sedikit orang saja, dan itu terkhusus untuk tenaga honorer K2. Untuk pembahasannya teman-teman, saya sudah berhasil merangkum sebuah berita dari ayobandung.com. Sebelumnya teman-temanku, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan akan berita-berita yang akan kita bagikan pada channel ini. Ini berita yang sudah saya dapatkan. Ini beritanya pada hari ini Rabu 11 Desember 2024. Dengan judulnya disepakati Menpan RB, tidak ada pemberhentian tenaga honorer karena semua akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 lewat mekanisme terbaru ini. Bagaimana mekanismenya? Ayo kita baca bersama-sama dari harian ayobandung.com. Disepakati Menpan RB tidak ada pemberhentian tenaga honorer karena semuanya akan diupayakan menjadi PPPK 2024. Sesuai dengan pembahasan Menpan RB bersama dengan DPR RI selama rapat 6 bulan terakhir ini, semua tenaga honorer yang ikut seleksi P3K 2024 akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Tidak ada pemberhentian tenaga honorer tahun 2025 karena pemerintah telah berkomitmen dalam memberikan honorer NIP paling lambat Desember 2024 ini. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi atau Legislatif DPR RI, yakni Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang membahas Undang-Undang ASN bersama Menpan RB, yakni Ibu Rini Widiantini. Dalam pembahasan Undang-Undang ASN ini, untuk pengupayaan tenaga honorer menjadi ASN ini terdapat 3 kesimpulan penting seperti di bawah ini. Yang pertama, tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua, tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini diterima. Yang ketiga, penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN sudah dirancang sedemikian rupa tidak akan menambah beban anggaran baru, terutama kepada APBN. Jadi untuk menghindari pemecatan tenaga honorer tahun 2025 nanti, besok, maka pemerintah membuat 2 skema pengangkatan menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024, yakni yang sedang berjalan di negara kita ini, ya. Pemerintah telah sepakat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Nah, kita garis bawahi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu apabila mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 ini. Jadi teman-temanku, ini pelamar tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dengan syarat telah mengikuti seleksi P3K, yakni seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Jadi mudah-mudahan ini berita yang valid dan juga benar, dan kebenarannya itu pastinya akan menjadi sebuah kebahagiaan buat kita pelamar P3K pada tahun 2024 ini. Jika tenaga honorer tidak mendapatkan peringkat terbaik, maka dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak formasi yang kosong di setiap instansi. Jadi saat ini kita misalnya berbicara tentang kependidikan teman-teman ya, khususnya untuk tenaga teknis yang saya ikuti, yakni operator layanan operasional. Seperti di daerah saya ini, formasi yang tersedia itu hanya ada 4. Hanya ada 4 formasi, sedangkan pelamarnya itu ada sekitar 25.
Jadi kalau berdasarkan informasi yang ada bahwa 21 nantinya tidak akan diangkat menjadi tenaga honorer penuh waktu. Jadi dari penjelasan ini berarti 21-nya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kira-kira begitu kesimpulannya yang bisa kita ambil dari berita ini. Jadi teman-temanku, ini akan menjadi berita yang membahagiakan buat kita pelamar P3K yang tidak memiliki formasi di tempat kita bekerja pada saat ini. Kita lanjutkan teman-teman. Maka dari itu diupayakan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang seiring perkembangan waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah nantinya, ya. Nah, seperti tadi saya katakan di catatan ini, di tempat saya ini hanya ada 4 formasinya, sedangkan pelamarnya sekitar 25 orang. Jadi dengan berjalannya waktu, nantinya P3K paruh waktu ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan nantinya. Jadi ini nanti akan tergantung kepada pemerintah daerah masing-masing. Berjalannya waktu akan mengusulkan berapa lagi formasi yang akan disediakan, dan itu akan menjadikan PPK paruh waktu ini menjadi penuh waktu. Adanya mekanisme terbaru dari pemerintah ini membuat status tenaga honorer terselamatkan di tahun 2025. Dengan syarat tadi teman-teman ya, bahwa P3K ataupun pelamar itu sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi pada tahun 2024 ini. Termasuk yang saat ini sedang melaksanakan seleksi kompetensi yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 di bulan Desember ini ya. Sampai dengan tanggal 19. Jadi teman-temanku yang sudah mengikuti tes ataupun yang lagi dan akan melaksanakan seleksi, tetap bersemangat teman-teman. Mudah-mudahan pemerintah akan memberikan angin segar buat seluruh tenaga honorer yang mengikuti seleksi kompetensi pada akhir tahun ini sampai dengan tanggal 19 Desember. Jadi teman-teman, tidak ada pemecatan tenaga honorer karena semuanya akan diangkat menjadi ASN lewat PPK penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Jadi teman-teman tetaplah semangat untuk mengikuti seleksi yang sedang berjalan sampai saat ini. Kalau untuk tahap 2 nanti semoga pemerintah juga memberikan peluang kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K pada tahap 2 yang pada saat ini sudah dibuka pendaftarannya. Dan menurut informasi dari teman-teman sudah ada yang mengajukan membuat akun dan juga sudah mulai upload dokumen ataupun administrasi yang sudah ditagih pada situs SSCASN. Demikianlah informasi mengenai kesepakatan Menpan RB bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer karena semua akan diangkat menjadi P3K 2024 lewat mekanisme terbaru, yakni mekanisme tadi yang dengan formasi yang tepat maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lulus karena formasinya sudah diisi oleh K2 pada umumnya maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Teman-temanku, itu yang bisa saya sampaikan dan juga saya dapatkan dari media pada hari ini. Ya, besar harapan dan juga doa kita, semoga ini menjadi sebuah keputusan yang benar-benar mendukung ataupun berpihak kepada tenaga honorer di tahun 2024 ini. Apalagi terlebih buat teman-teman yang sudah mengabdi sampai dengan belasan atau mungkin puluhan tahun. Dengan mekanisme ini mudah-mudahan semua bisa jadi diangkat menjadi ASN melalui P3K dengan tadi pembagiannya yakni P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Sekian teman-temanku informasi yang bisa saya bagikan, kiranya informasi ini bisa bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman dan menambah semangat teman-teman khususnya tenaga honorer untuk tetap ikhlas dalam bekerja dan juga melaksanakan tugas kita seperti biasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam.